Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 204, kalian semua harus mati. Kalian semua harus mati. Raungannya begitu keras hingga bergema di seluruh lembah langit, menyebabkan wajah para pakar top dari Kekaisaran Kosmos tiba-tiba berubah. Setelah meletakkan Surou dengan lembut di tanah, Jian Wushuang bangkit berdiri. Dengan suara, "Cu," pedang pembunuh 3 kali sudah ada di tangannya, lalu dia melangkah menuju para jenius Kekaisaran Kosmos di depannya, selangkah demi selangkah. Saudara ketiga, panggil Yang Zaixuan. Jian Wushuang berhenti dan menatap Yang Zaixuan. Senyuman muncul di wajah Yang Zaixuan, namun agak menyedihkan, lalu dia berkata, "Selanjutnya, kami semua akan bergantung padamu." Baiklah. Jian Wushuang mengangguk perlahan, lalu dia terus berjalan maju. Setiap langkah yang diambilnya sangat lambat. Setelah menginjak tanah, ia melangkah ke dalam void. Hah! Para jenius Kekaisaran Kosmos terkejut dengan gerakannya. Jalan kosong. Alam kekosongan Yin Yang. Tidak, dia belum mencapai alam kekosongan Yin Yang. Dia hanya berada di alam inti emas luar biasa. Apakah seorang pria di alam inti emas primordial bisa melakukan void walk? Para jenius di Kekaisaran Kosmos tercengang. Namun, Jian Wushuang mengangkat matanya dan menatap para jenius ini. Orang pertama yang menarik perhatiannya adalah Ling Xueyu. "Apakah kau yang memotong lengan saudara keduaku?" Jian Wushuang berkata dengan suara dingin tanpa emosi. "Ya, itu aku. Apa yang ingin kamu lakukan?" Ling Xueyu mengangkat mulutnya sedikit seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan Jian Wushuang. Dia sombong dan arogan. Di antara 12 dinasti yang berpartisipasi dalam perburuan paling timur, hanya Meng Wutian dari Kekaisaran Malaikat yang memiliki kualifikasi agar Ling Xueyu peduli padanya. Adapun yang lainnya, dia tidak memperdulikannya. "Baiklah, itu kamu." Jian Wushuang berkata dengan acuh tak acuh sebelum dia melangkah maju. Wus! Sosok Jian Wushuang tiba-tiba muncul di samping Ling Xueyu hanya dalam beberapa saat. "Kau telah memotong salah satu lengan saudara keduaku, jadi tidak terlalu berlebihan jika aku memotong kedua lenganmu untuk membalaskan dendamnya." Suara dingin Jian Wushuang terdengar di telinga Ling Xueyu. Pada saat ini, Ling Xueyu yang sebelumnya hanya menyunggingkan senyum jahat dan bersikap angkuh, tiba-tiba membelalakan matanya. Sambil menundukkan kepalanya dengan susah payah, dia mendapati bayangan pedang dingin telah melintas di tubuhnya, namun dia tidak tahu kapan ini terjadi. Bayangan pedang itu sangat tajam, begitu melewatinya dari kedua sisi, kedua lengannya terpotong secara bersamaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ling Xueyu sejenak tercengang. Dia tidak percaya apa yang terjadi. Siapa dia? Dia adalah Ling Xueyu. Dia adalah salah satu dari 2 orang jenius luar biasa yang diakui publik dalam perburuan paling timur ini, tetapi kedua lengannya dipotong oleh orang tak dikenal dari sebuah kerajaan kecil. Terlalu cepat. Bayangan pedang ini terlalu cepat. Begitu cepatnya sehingga sebelum dia bisa bereaksi, kedua lengannya sudah terpotong. Jian Wushuang kemudian mengepalkan tangan kirinya dan langsung meninju ke depan. Wah! Tinju ini menghantam perut Ling Xueyu dengan keras. Kekuatannya begitu mengerikan hingga langsung menghancurkan dantiannya menjadi debu. Engah! Banyak darah tumpah dari mulut Ling Xueyu dan wajahnya langsung pucat. "Ya ampun, dantianku!" Ling Xueyu meraung pelan sambil menahan sakit yang amat sangat, sementara darah segar terus mengucur dari mulutnya. Namun, tangan Jian Wushuang terulur ke arah Ling Xueyu lagi. Karena lengannya dipotong dan dantiannya dihancurkan oleh Jian Wushuang, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan atau bahkan melawan, sehingga Jian Wushuang mencekiknya. Kemudian Jian Wushuang mengayunkan lengannya dan Ling Xueyu, bagaikan seekor anjing mati, terlempar dengan kuat ke ruang terbuka dekat Yang Zaixuan. Tubuh Ling Xueyu jatuh ke tanah di depan Yang Zaixuan yang menyebabkan bumi berguncang akibat benturan. "Kakak kedua, terserah padamu, apakah orang ini harus dipotong-potong atau dipotong-potong?" Suara dingin Jian Wushuang terdengar. Pada saat ini, seluruh medan perang sunyi. Melihat Ling Xueyu yang terlempar ke tanah seperti anjing mati tanpa kekuatan tempur apapun, Yang Zaixuan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk pada Jian Wushuang. Jian Wushuang tidak lagi memperhatikan Ling Xueyu, dan matanya beralih ke 14 jenius lainnya dari Kekaisaran Kosmos. Ke-14 orang jenius ini termasuk Guyan dan Zhang Kong, 2 dari 10 pakar puncak teratas dalam klasemen. Tetapi saat ini, ke-14 orang jenius ini memandang Jian Wushuang seolah-olah mereka sedang menatap iblis yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di mata mereka, Ling Xueyu berada di level monster. Namun, dia dengan mudah dihancurkan oleh orang di hadapan mereka ini dalam waktu singkat. Seberapa kuatkah kekuatannya? Kekaisaran Kosmos adalah salah satu dari 2 kekaisaran besar di antara 12 dinasti Barat Laut. Jian Wushuang menatap ke-14 orang jenius dari Kekaisaran Kosmos dengan dingin.
Aku ingin tahu seperti apa jadinya jika para jenius Kekaisaran Kosmos yang berpartisipasi dalam perburuan paling timur ini semuanya mati di lembah langit. Jian Wushuang tersenyum dingin dan mulai mengayunkan pedang pembunuh 3 kali di tangannya. Bentuk idealis, jurus pertama teknik pedang tanpa pamrih. Walaupun itu adalah bentuk idealis yang sama, setelah Jian Wushuang menggabungkan keempat esensi pedang dengan gerakan ini, kekuatannya menjadi jauh lebih kuat. Cuh! Cahaya pedang yang dingin dan terang langsung menyapu sesaat. Kemanapun cahaya pedang ini bergerak, di sana ada keheningan. Rasanya waktu di alam semesta berhenti pada saat ini. Saat ke-14 orang jenius dari Kekaisaran Kosmos ini melihat cahaya pedang, wajah mereka berubah drastis, dan mereka mencoba melarikan diri dari sapuan gerakan pedang ini, tetapi tak lama kemudian mereka menemukan. Kecepatan mereka terlalu lambat. Dibandingkan dengan gerakan pedang yang dingin dan bersinar, mereka jauh lebih lambat. Mereka langsung tertusuk oleh cahaya pedang sebelum mereka sempat mengangkat senjata untuk melawan. Hei! Suara pedang yang menusuk tubuh terdengar satu persatu, dan semuanya berjumlah 14. Ke-14 orang jenius dari Kekaisaran Kosmos masih berdiri di sana, tetapi mereka kebingungan, mata mereka penuh dengan kengerian dan keputusasaan. Lalu, peng, 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 peng. 14 tubuh secara bersamaan jatuh ke tanah tanpa daya. 14 orang jenius dari Kekaisaran Kosmos, yang dapat dianggap sebagai talenta teratas oleh publik, telah terbunuh hanya dengan satu gerakan pedang. Diam. Keheningan itu serupa dengan kematian di bumi dan surga. Bahkan rekan satu tim Jian Wushuang termasuk Bai Li Chen, Feng Yutian, dan Mu Yingying yang masih sadar sangat terkejut dengan apa yang terjadi di depan mereka. Adapun Yang Zaixuan, ekspresinya masih sangat acuh tak acuh. Setelah Jian Wushuang membunuh semua 14 orang jenius dari Kekaisaran Kosmos, dia tidak menghentikan tindakannya, dan tatapan matanya yang dingin tertuju pada hutan yang tidak jauh darinya. Setelah memperhatikan kami sekian lama, sekarang saatnya kalian menunjukkan diri kalian. Begitu dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Jian Wushuang mengangkat lengannya dan mengayunkan pedangnya ke arah hutan. Dengan kilatan cahaya pedang, puluhan pohon besar langsung jatuh ke tanah, lalu satu per satu sosok muncul. Dengan seorang pemuda berjubah merah sebagai kepala mereka, napas mereka tidak biasa. Akan tetapi, tak peduli apakah pemuda berjubah merah atau yang lainnya, mereka semua menatap Jian Wushuang dengan penuh ketakutan. Kekaisaran Pembunuh Abadi. Melihat sosok-sosok ini, Jian Wushuang tersenyum dingin. Para jenius Kekaisaran Kosmos semuanya telah mati, dan aku tidak keberatan menghapus Kekaisaran Pembunuh Dewamu dari pertempuran untuk mendapatkan poin ini.